Sebagaimana kita ketahui bahwa peta sebaran virus corona di Kabupaten Lumajang terus meningkat. Dr. Bayu dan Dr. Halimi yang setiap hari on progress mengamati terkait dengan pengembangan baik pasien maupun orang yang harus dipantau dalam pencegahan virus corona ini, update selalu melaporkan. Baik, akan kami sampaikan update terbaru berkenaan dengan data penyebaran virus corona yang ada di Kabupaten Lumajang. Pertama, ODP sejumlah 240 orang. Yang kedua, PDP 15 orang, turun dari yang kemarin. Dan yang positif ada tambahan 1 lagi. Jadi malam hari ini jumlah keseluruhan yang positif virus corona adalah 6 orang. 1 tambahan itu berinisial AL, umur 47 tahun, dari Kecamatan Pasirian. Yang bersangkutan AL adalah ASN di Pemkab Kabupaten Lumajang. AL adalah peserta pelatihan TKHI atau Tenaga Kesehatan Haji Indonesia yang dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo pada tanggal 9 dan 18 Maret tahun 2020. 9 sampai 18 Maret tahun 2020. Kita ketahui bersama bahwa di Jawa Timur banyak peserta TKHI atau peserta pelatihan tenaga kesehatan haji Indonesia yang dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo yang mengalami positif corona di hampir semua kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Jadi AL adalah peserta pelatihan dari Kabupaten Lumajang yang totalnya peserta dari Kabupaten Lumajang adalah 10 peserta. Terdiri dari 4 peserta dari Kementerian Agama dan 6 peserta dari tenaga kesehatan. Jadi total yang dari Kabupaten Lumajang yang ikut pelatihan TKHI adalah 10 peserta. Peserta semuanya atau peserta TKHI semuanya pulang ke Kabupaten Lumajang tanggal 18 Maret tahun 2020. Dan salah satu peserta yang hari ini diumumkan positif atas nama AL masuk kerja tanggal 23 Maret 2020 dengan
mengeluh demam, batuk, dan pilek, dan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Pada tanggal 25 Maret tahun 2020, atas nama AL melakukan pemeriksaan diri atau periksa ke Rumah Sakit Umum Pasirian, dan saat itu langsung menjalani rawat inap. Pada tanggal 26 Maret 2020 dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto dan ditetapkan dalam status PDP. Kemudian tanggal 30 Maret, karena kondisi membaik, jadi AL keluar dari rumah sakit dan melakukan rawat jalan dengan isolasi mandiri di rumah. Kemudian tanggal 6 April, sebelumnya ketika masuk rumah sakit tanggal 27 Maret dilakukan rapid atau cek darah menggunakan alat rapid test dan dinyatakan negatif pada tanggal 27 Maret. Dan tadi saya sampaikan kondisinya membaik dan keluar rumah sakit pada tanggal 30 Maret. Kemudian pada tanggal 6 April yang bersangkutan AL melakukan kontrol dan sekaligus dilakukan rapid yang juga bersamaan dengan dilakukannya rapid kepada seluruh peserta pelatihan TKHI yang dari Kabupaten Lumajang. Jadi tanggal 6 itu AL dirapid bersamaan dengan seluruh peserta pelatihan TKHI yang dari Kabupaten Lumajang. Dan atas nama AL pada saat rapid dinyatakan positif. Kemudian saat itu juga dilakukan swab kepada AL untuk hasil untuk kita serahkan kepada Balai Kesehatan yang ada di Surabaya. Kemudian tanggal 10 April hari ini tadi, hasil swab yang telah dilakukan oleh rumah sakit kepada AL dinyatakan positif. Dan saat ini kondisi AL dalam kondisi baik, kesehatannya juga membaik dan telah melakukan atau sedang melakukan isolasi. Saya ingin sampaikan beberapa kegiatan kronologis berkaitan dengan pelatihan TKHI atau Tenaga Kesehatan Haji Indonesia dan juga tim pemandu Haji Indonesia yang bersamaan pelatihannya. Jadi pelatihannya dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo. Jumlah peserta totalnya 415 orang yang terdiri dari 166 orang tim pemandu Haji Indonesia dan 249 petugas tim kesehatan Haji Indonesia atau TKHI tadi yang saya sebutkan. Para peserta berasal dari sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur, Bali, dan NTT.
Pada awalnya tanggal 20 Maret 2020 diterima informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa terdapat 2 orang narasumber dalam pelatihan tersebut yang terindikasi mengalami gejala virus corona dan dengan hasil swab dinyatakan positif pada tanggal 21 Maret. Jadi narasumbernya atau 2 narasumber itu berdasarkan hasil swabnya dinyatakan positif. Kemudian ditemukan beberapa peserta pelatihan yang ikut serta dalam satu kegiatan pelatihan di Asrama Haji Sukolilo seluruh Jawa Timur. Ada beberapa peserta yang juga dinyatakan positif. Bahkan ada di 2 kabupaten yang dinyatakan telah meninggal dunia. Dan seluruh peserta pelatihan, baik pelatihan pemandu hajinya maupun pelatihan tim kesehatan haji, telah melakukan isolasi mandiri dan juga telah melaksanakan rapid. Nah, terkait hasil rapid kita tidak bisa umumkan karena itu bukan menjadi bagian dari standar untuk diumumkan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya ingin tambahkan terkait dengan penjelasan mekanisme diumumkannya seseorang yang berdasarkan hasil swab dinyatakan positif, supaya ini menjadi pemahaman bersama, supaya ini juga menjadi penjelasan yang bisa dipahami semuanya. Karena saya masih mendapatkan informasi ada yang meragukan pengumuman pemerintah ini berdasarkan hasil lab yang seperti apa. Bahkan ada yang mencoba mencari pikiran lain, jangan-jangan pemerintah bohong, jangan-jangan pemerintah tidak valid. Oke, saya jelaskan supaya ini menjadi pemahaman bersama. Juga yang bertanya-tanya, rungokno iki, bahwa setiap pasien yang mengalami gejala terhadap gejala-gejala virus corona itu diawali dulu dengan rapid atau diawali dulu dengan tes yang berdasarkan rapid. Tes yang berdasarkan rapid itu diambil darahnya. Nah, rapid ini hasilnya begitu positif maka harus dilakukan swab. Nah, hasil positif rapid ini itu tidak bisa dijadikan ukuran dan tidak bisa diumumkan, dijustifikasi sebagai orang yang positif virus corona. Oke, berdasarkan hasil rapid test kemudian di swab. Swab itu pengambilan air liur yang di dalam, di semua. Ya, swab itu diambil air liurnya mulai dari hidung, mulut dan tenggorokan. Diambil semua air liurnya. Di Kabupaten Lumajang tidak bisa atau tidak ada alat yang memeriksa hasil liur yang berdasarkan swab itu. Nah, karena itu hasil swab tadi dikirimkan ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Surabaya. Nah, di sanalah alatnya berdasarkan pengambilan air liur tadi yang disebut dengan swab itu diperiksa di laboratorium di Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Surabaya. Nah, begitu di sana dinyatakan positif juga belum bisa diumumkan. Harus dibawa lagi hasilnya ini di Jakarta, di
Balai Badan Penelitian Kesehatan di Kementerian Kesehatan di Jakarta. Nah, setelah diperiksa di Badan Penelitian Kesehatan di Kementerian Kesehatan, begitu dinyatakan positif, maka Kementerian Kesehatan yang pertama kali mengumumkan bahwa seseorang dinyatakan positif. Karena itu data pusat pasti mendahului dari apa yang saya umumkan di Lumajang. Setelah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan, informasi ini turun kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diumumkanlah oleh Ibu Gubernur bahwa semua orang yang hasil swabnya tadi turun dari Kementerian Kesehatan diumumkan satu persatu di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Makanya update data yang kita lakukan itu pasti didahului oleh perubahan data di tingkat Provinsi Jawa Timur. Teman-teman semua wartawan, pasti sekian waktu ada yang sudah mendapatkan informasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, perubahannya pasti lebih dulu daripada kami mengupdate data. Nah, setelah dapat konfirmasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengumumkan penambahan ODP, PDP positif terhadap seluruh kabupaten kota, maka yang ada tambahan itu kabupaten kota bisa mengumumkan siapa tambahan positifnya, siapa tambahan PDP-nya, siapa tambahan ODP-nya. Nah, termasuk malam hari ini, bila teman-teman semua melihat update data yang ada di website data COVID-19 Provinsi Jawa Timur, sudah keluar update data Kabupaten Lumajang 6 yang positif. Kabupaten Lumajang baru sekarang, jam ini kami mengumumkan. Nah, pemerintah provinsi tadi sekitar jam 5 sampai jam 6 mengumumkan update data setiap kabupaten kota. Nah, itu yang bisa dipahami. Jadi saya, seluruh Forkopimda, Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto tidak main-main mengumumkan ini, dan ini berdasarkan sebuah proses yang tidak sederhana, sebuah proses yang semua saling mengikat, dan itu adalah validasi yang betul-betul semua dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana dengan mekanisme orang yang sudah dinyatakan positif? Tentu Dinas Kesehatan akan menyampaikan kepada yang bersangkutan. Orang yang sudah dinyatakan positif akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan mekanisme pencegahan sebagaimana proses pencegahan virus corona, isolasi dan sekaligus pemeriksaan kesehatan. Bisa jadi orang yang terkena virus corona, orang yang sehat. Sekali lagi saya nyatakan orang yang sehat. Dan bisa jadi juga orang yang terkena virus corona, orang yang telah mengalami gejala sakit, bahkan memungkinkan riwayat sakit sebelum-sebelumnya juga menjadi bagian dari pemicu semakin buruknya kesehatan karena terindikasi atau terinfeksi virus corona. Jadi kalau ada pertanyaan, lho iku wis mulai biyen lara sesek, lho iku wis mulai biyen lara jantung. Tetapi begitu mereka yang sesak sebelumnya punya riwayat sesak, sebelumnya punya riwayat jantung, begitu dia teridentifikasi positif corona, maka itu menjadi bagian dari semakin buruknya kondisi kesehatan. Nah, secara teknis nanti bagaimana mekanisme kenapa semakin buruk kesehatan, Dr. Bayu dan Dr. Halimi akan menyampaikan. Karena dokter, saya dapat katanya dokter, nah begitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sebelum yang lain menyampaikan beberapa tambahan, ada pertanyaan dari teman-teman wartawan? Cak, yang kerja di SPBU itu informasinya PDP dan meninggal tadi malam, seperti apa, Cak? Dr. Bayu. Kuternon.
Terima kasih. Yang terjadi SPBU rujukan dari Rumah Sakit Bayangkara tanggal 6 masuk Rumah Sakit Dr. Haryoto, tanggal 9 malam meninggal dunia. Statusnya PDP, rapid positif. Rapid positif. Sudah dilakukan swab, sudah, cuman hasilnya belum keluar. Oke ya, yang kerja di SPBU, yang kerja di SPBU inisial R dari Kecamatan Sukodono sudah dilakukan rapid. Oke, ini kami sampaikan hasil rapidnya positif dan dilakukan swab. Hasil swabnya belum turun. Oke ya, hasil swabnya belum turun. Jadi kami masih belum bisa memastikan terkait dengan posisinya apakah positif atau negatif. Ada lagi? Untuk AL saat dia masuk bekerja sudah trackingnya berinteraksi dengan siapa aja? Lingkungannya. Oh, iya, terima kasih. Jadi AL sempat masuk sebentar, absen, terus kita sarankan pulang. Jadi tidak banyak akan kerja. Tanggal 23 Maret ya? Iya. Dan langsung isolasi rumah. Teman kontaknya di kantor sudah kita minta juga untuk isolasi. Dia dari dinas kesehatan atau depan? Ya nanti dijelaskan. Yang penting kami sampaikan bahwa AL adalah ASN di Pemkab Lumajang. Oke, termasuk tadi pertanyaannya. Jadi yang di persekitaran AL yang juga ikut peserta DKHI dan tim pendamping haji itu juga kita sarankan untuk melakukan isolasi mandiri dan sudah dilakukan rapid kepada semua peserta. Oke, hasilnya tidak bisa kita sampaikan. Ya. Dari kabupaten lain misalnya Malang ada kabar ya sejumlah PDP sembuh dan kemudian bisa pulang. Ya. Yang dari Lumajang itu kabar itu belum ada. Pertanyaan saya adalah benarkah ini karena kondisi pasien yang terus memburuk karena kondisi pasiennya sendiri atau mungkin karena peralatan di rumah sakit ini tidak sebaik di kabupaten lain? Oke. Ya, terima kasih. Ini masukan untuk koreksi bagi kami. Jadi nanti bisa kami tampilkan juga PDP yang sembuh, Pak. Jadi memang ada beberapa PDP yang sudah dinyatakan baik, sembuh, dan sudah dalam evaluasi swab juga, sementara masih isolasi di rumah. Jadi kalau PDP itu kan klinis, Pak. Jadi katakan sembuh, mungkin membaik ya, membaik sambil isolasi di rumah. Klinisnya baik, ya, karena kalau nanti hasil labnya dikatakan positif, ya nanti kan kriteria sembuhnya jadi kriteria sembuh itu hanya untuk yang terkonfirmasi, Pak. Yang PDP maupun yang ODP sebenarnya tidak ada istilah kriteria sembuh, Pak. Jadi yang kriteria sembuh di era COVID ini hanya yang terkonfirmasi aja. Oke, terima kasih. Oke, yang dinyatakan sembuh itu yang positif ya. Positif. Jadi saya tambahkan ada potensi positif yang sembuh, tapi tetap berdasarkan hasil swab. Nah ini kita masih menunggu ya hasil swab karena ada pasien yang positif yang kondisinya membaik dan semakin baik ya, sehat gitu. Tetapi ada juga yang positif yang harus kita pantau terus hari-hari kesehatannya. Dan apakah kalau pertanyaannya apakah progresnya atau apakah peralatan di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto ini memadai? Saya kira ini sudah harus menjadi penjelasan bersama. Rumah Sakit RSUD Dr. Haryoto ini telah ditunjuk oleh pemerintah provinsi sebagai rumah sakit rujukan. Ada beberapa rumah sakit di kabupaten kota lain di Jawa Timur yang tidak diputuskan sebagai rumah sakit rujukan. Betul ya? Betul. Nah, Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto ini diputuskan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai rumah sakit rujukan. Dan saya kira terkait dengan
sarana fasilitas akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto ini sudah paripurna. Itu artinya standarnya sudah sangat bagus, sangat baik sebagai bagian dari standar pelayanan rumah sakit yang ada di kabupaten. Dan tentu ini bertahap ya. Nanti akan kita umumkan begitu betul-betul sembuh, kita akan sampaikan kepada teman-teman semua berdasarkan perkembangan dan hasil swab yang betul-betul valid. Kalau ditanya apakah ada potensi yang sembuh, saya jawab ada. Ada potensi yang sembuh karena ada yang positif corona yang semakin membaik. Ada berapa yang dari 15 PDP itu yang sekarang perkembangannya sangat positif dan dimungkinkan untuk sembuh, misalnya hanya tinggal menunggu swabnya? Ya, kita ada 5. Dari konfirmasi positif yang 6 terkonfirmasi positif per malam hari ini, 1 meninggal yang disampaikan kemarin malam, yang 5 masih dalam perbaikan klinis dan perawatan. Salah satunya ada beberapa yang kita menunggu konfirmasi swab ulang negatifnya. Ada yang sudah di swab negatif, tinggal nunggu sekali lagi hasil swab keluar, akan kita rilis sembuh. Cuman kita belum bisa memastikan sebelum swab negatifnya keluar dan dikonfirmasi oleh Bankes Jakarta. Ya, saya kira. Tapi swab yang pertama sudah ya. Swab yang pertama sudah negatif. Jadi tetap gini, supaya pemahamannya bersama-sama jelas. Sudah dilakukan swab negatif. Tapi untuk konfirmasi yang sesuai dengan protokoler COVID-19 itu harus dilakukan swab ulang selama berapa waktu? Langsung ya. Begitu dinyatakan negatif langsung di swab ulang. Untuk beberapa hari ini kita tunggu hasilnya. Kalau negatif nanti akan kita umumkan bahwa sembuh. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Jadi untuk COVID-19 ini, kalau kondisinya memang perlu dirawat di rumah sakit, ya harus dirawat di rumah sakit. Namun kalau secara klinis sudah baik, sudah katakanlah sehat lah secara fisik, bisa melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri. Ya. Kalau memungkinkan di rumah, karena dia sudah memahami betul bagaimana cara isolasi atau karantina mandiri, itu diperkenankan. Namun kalau memang komitmennya dinilai kurang, ini bisa di suatu tempat untuk karantina. Yang penting harus pahami adalah tidak harus di rumah sakit. Di rumah sakit kalau memang dia sakit secara fisik harus dalam perawatan dokter, itu yang harus di rumah sakit. Oke? Ada tambahan? Udah? Untuk yang ASN yang positif itu, hasil pasangan pemerintah sudah ada berapa ASN lain yang sudah kontak dengan dia dan dilakukan isolasi mandiri? Gimana kan? ASN yang positif kemarin itu, sudah ada berapa ASN lain yang sudah kontak pada saat dia masuk kantor? Dan berapa Yang kemarin yang ASN yang AL? Yang AL. Ya. Oh, yang AL. Ya. Terima kasih. Jadi ada beberapa teman yang sempat kontak dan sudah dilakukan rapid test, semuanya negatif. Oke? Saya kira cukup demikian, Pak Kapolres, Pak Dandim. Terima kasih semuanya teman-teman wartawan. Saya tadi dapat saran dari banyak teman karena Masirah ini omsetnya turun, maka kita belikan semua Masirah untuk makan malam bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sahabat Lumajang 1 tadi rilis update terkini tentang penambahan satu pasien terkonfirmasi positif. Dia adalah ASN di Kabupaten Lumajang, mengikuti pelatihan haji sebagai tenaga kesehatan dan terkonfirmasi positif. Kita berharap Kabupaten Lumajang segera bisa melewati musibah ini, wabah ini, dan kita bisa kembali hidup normal.